alam. Al-Quran ini Allah turunkan sebagai petunjuk bagi kita, pedoman yang terbaik kepada kita. Maka jangan ragu Pak mengikuti Al-Quran. Orang yang di dalam hidupnya diatur dengan Al-Quran, gerak-geriknya diatur dengan Al-Quran, tata bahasanya diatur oleh Al-Quran, sujudnya diatur dengan Al-Quran, makan minumnya diatur dengan Al-Quran, insya Allah dia akan menjadi orang yang selamat nanti di dunia dan di akhirat. Karena apa? Allah yang ciptakan kita, pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Makanya taati pedoman itu. Apa bedanya Pak dengan orang yang jualan mobil? Pak Ramli jualan mobil Mitsubishi. Tapi sebelum beli mobil, maka ada buku panduan. Pak Ramli ya? Ada buku panduan. Kapan customer itu mengikuti buku panduan dengan baik, maka lama pemakaian mobilnya. Toyota beli mobil, ada buku panduan. Kalau beli mobil dan ngikuti buku panduan, saatnya ganti oli di sekian kilometer, saatnya servis di sekian kilometer, rutin servisnya sesuai dengan buku panduan, awet kita punya mobil. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahru mubarak unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, sidang jamaah tarwih yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, yang mana di dalam bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Sering kita dengarkan, bahkan tadi imam kita membaca, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Pada bulan suci Ramadan itulah diturunkan Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi kita manusia. Jadi Al-Quran ini jamaah sekalian adalah petunjuk bagi kita, yang mana dalam Al-Quran sendiri dijelaskan la raiba fi, tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Ketika Allah memerintahkan sesuatu dalam Al-Quran, jangan ragu, pasti itu adalah hal yang baik untuk diri kita. Ketika Allah melarang sesuatu itu dalam Al-Quran, maka tinggalkan, karena sudah pasti itu akan merusak diri kita. Semua petunjuk dalam Al-Quran sudah jelas. Mana jalan yang akan menjadikan kita selamat masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dan mana jalan yang menjerumuskan kita di dalam neraka. Makanya warisan terbesar yang ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah Al-Quran. Rasul tidak meninggalkan harta yang begitu banyak untuk kita. Rasul tidak meninggalkan warisan tanah yang luas untuk kita. Tapi apa yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Taraktu fikum amroin
ma illam tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati rasul. Saya tinggalkan dua perkara bagimu, kata Nabi. Jikalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran wa sunnati Rasul. Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah taruh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. 3 tahun terakhir sebelum masa kenabian tiba, maka di setiap tahun 3 tahun berturut-turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Gua Hiro pada bulan suci Ramadan. Di tahun pertama tidak ada kejadian apa-apa. Di tahun kedua tidak ada kejadian apa-apa. Di tahun yang ketiga inilah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira, maka datang seorang yang berwujud manusia memeluk erat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Tapi apa jawaban Rasulullah? Ma ana biqari. Saya tidak bisa untuk membacanya. Maka makhluk ini kemudian ulang, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Maka Rasul lagi-lagi menjawab, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa untuk membaca. Ketiga kalinya Rasulullah dituntun dalam ayat surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Inilah wahyu yang pertama yang diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghairi Hira, di Gua Hiro. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumah. Saat itu Rasulullah kedinginan, demam. Lalu kemudian memanggil istrinya, "Thammiluni ya Khadijah. Thammiluni ya Khadijah. Thammiluni ya Khadijah." Selimuti saya wahai Khadijah. Selimuti saya wahai Khadijah. Lalu kemudian dengan ketaatannya Khadijah, beliau menyelimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merawat beliau. Apa hikmah yang pertama jamaah sekalian? Seorang istri yang baik itu ketika suaminya dalam keadaan sakit, maka istri yang baik adalah istri yang selalu merawat suaminya. Karena terkadang jamaah tarwih, seorang istri hari ini sebahagian dari mereka hanya peduli kepada suaminya di saat suaminya masih dalam keadaan dompet yang tebal. Hanya senang kepada suaminya di saat suaminya masih menjabat sebagai seorang pejabat, sebagai anggota DPR, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai kepala dinas, sebagai pejabat yang bagus kerjaannya. Tapi terkadang ketika mereka sudah meninggalkan pekerjaan itu dan isi dompetnya sudah kosong, terkadang seorang istri sedikit demi sedikit tidak lagi begitu perhatian kepada suaminya. Istri Rasulullah sangat peduli dengan Rasulullah. Kemudian saat itu, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kejadian ini, maka diceritakanlah kepada Khadijah. Khadijah ini sebagai istri yang baik selalu menyemangati Rasulullah. Semangat wahai suamiku. Ini adalah jalan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan adalah jalan kebenaran. Makanya hikmah selanjutnya, ibu ketika suami ada masalah, berikan mereka solusi yang terbaik. Jangan suami tak ada masalah lalu kemudian tambah kasih pusing-pusing itu suami. Pulang suami dalam keadaan loyo, letih, lesu, galau. Ditanya, "Pak, kenapa ki?" Maka dawe de gagah harapan, maka da magi, maka da mesu eskai, magi eskai mutasi ka nonjok, maka da wi aga delo diandre. Wi arisang, wi aga delo boleh skincare, wi kasih nama aga itu tawe. Bukan kasih solusi, tapi dia tambah pusing lah kaita. Harusnya itu ketika suami punya masalah, jatuh dari jabatannya, ibu kasih semangat. "Pak, syukur-syukur kita karena kita sudah jabat jadi kepala dinas dibandingkan teman seangkatan sampai hari ini sudah berpuluh-puluh tahun dia jadi PNS. Jangankan kepala dinas, kepala bagian saja belum bisa."
Yang jadi kepala bagian istrinya, suaminya dimutasi, kasih semangat, Pak. Syukur-syukur kita sudah jadi kepala bagian dibandingkan itu tetangga. Jangankan kepala bagian, sampai hari ini dia staf biasa. Staf biasa punya masalah, Pak, syukur karena kita sudah bisa jadi staf, sudah bisa jadi ASN, dibandingkan banyak orang yang ingin jadi ASN tapi mereka tidak sempat menikmati itu. Kasih semangat, jangkit tambah kasih pusing suamita. Inilah istrinya Rasulullah, selalu memberikan semangat yang baik kepada Rasulullah. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini Allah turunkan sebagai petunjuk bagi kita, pedoman yang terbaik kepada kita. Maka jangan ragu, Pak, mengikuti Al-Quran. Orang yang di dalam hidupnya diatur dengan Al-Quran, gerak-geriknya diatur dengan Al-Quran, tata bahasanya diatur oleh Al-Quran, sujudnya diatur dengan Al-Quran, makan minumnya diatur dengan Al-Quran. Insya Allah dia akan menjadi orang yang selamat nanti di dunia dan di akhirat. Karena apa? Allah yang ciptakan kita, pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Makanya taati pedoman itu. Apa bedanya, Pak, dengan orang yang jualan mobil? Pak Ramli jualan mobil Mitsubishi, tapi sebelum beli mobil maka ada buku panduan. Pak Ramli ya, ada buku panduan. Kapan customer itu mengikuti buku panduan dengan baik, maka lama pemakaian mobilnya. Toyota beli mobil, ada buku panduan. Kalau beli mobil dan ngikuti buku panduan, saatnya ganti oli di sekian kilometer, saatnya servis di sekian kilometer, rutin servisnya sesuai dengan buku panduan, awet kita punya mobil. Cuma kan biasa ada orang besen-besen, Pak, tidak mau naikuti petunjuk pemakaiannya itu kendaraan, sehingga apa? Tidak lama mobilnya tak kancingnya. Masa sange mau namamu di servis? Kalau servis doi miseng, kalau servis pakai uang miseng. Kapan dia menyesal? Saat mobilnya rusak ditanya, Pak, kenapa rusak mobil tak? Kapan ki ganti oli terakhir? Bilang 2 tahun yang lalu. Baru dia menyesal, Pak. Seandainya dia ikuti buku panduan itu, insya Allah awet mobilnya. Sama dengan kita. Kita ini manusia ada panduan. Apa panduan kita, Pak? Al-Quran. Yang tiada lagi keraguan di dalamnya. Ketika kita dalam hidup ini mengikuti Al-Quran sebagai panduan bagi kita, insya Allah kita akan selamat. Tapi jangan sampai kita tidak jadikan Al-Quran ini sebagai panduan. Kapan kita menyesal? Nanti dari kemudiannya Allah, ketika Allah jerumuskan kita ke dalam neraka, baru kita akan menyesali segalanya, jamaah sekalian. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang baik adalah mereka yang selalu cinta kepada Al-Quran. Apa istimewanya ini Al-Quran, Pak? Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangi rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Maka rajin-rajin kita ngaji, Pak. Rajin-rajin kita baca Al-Quran. Jangan sampai hari ini kita mengaku cinta kepada Al-Quran, tapi kecintaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Quran itu tidak diakui. Siapa saja, Pak, bisa mengaku cinta kepada Al-Quran, tapi mengakunya cinta kepada Al-Quran belum tentu Allah mengakui bahwa dia cinta kepada Al-Quran. Seorang bisa-bisa saja mengaku cinta tapi belum tentu diakui kecintaannya. Saya, Pak, bisa mengaku sebagai seorang bupati di luar sana, tapi belum tentu orang yakin. Orang yakin bahwa saya adalah bupati, belum tentu orang lain akui bahwa saya adalah bupati. Kita bisa mengaku cinta kepada Al-Quran, tapi belum tentu Allah Subhanahu wa ta'ala mengakui bahwa kita ini cinta kepada Al-Quran, karena tidak membaca Al-Quran dan tidak mempedomaninya. Banggalah, Pak, kita sebagai umat Islam dengan kitab Al-Quran sebagai panutan kita. Makanya rajin-rajin kita baca. Idealnya sebenarnya itu, Pak, satu orang satu mushaf Al-Quran. Coba sekarang kita masing-masing pikir, di rumah tak berapa Al-Quran, Pak? Satu Al-Quran satu orang. Terkadang kita di rumah satu orang 3 HP, 3 orang 1 Al-Quran. Apakah kita sudah termasuk orang yang cinta kepada Al-Quran? Bangga, Pak, dengan Al-Quran. Lihat orang-orang Nasrani, Pak. Orang-orang Nasrani itu, Bu, ketika mereka pergi ibadah,
mereka dengan bangga mententeng daripada kitab suci mereka. Kita umat Islam, terkadang Pak Ibu, sesering isi pengajian ibu-ibu, ketika datang pengajian, bukan Al-Quran yang mereka bawa. Al-Quran hanya di dalam tas, yang keluar hanya HP-nya. Tidak masalah jadi main HP, yang penting yang manfaat. Maka jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman yang terbaik untuk kita. Apa luar biasanya Pak? Orang-orang yang membaca Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran itu sendiri. Maka enaknya Pak, di saat kita satu rumah, ibunya baca Al-Quran, ayahnya baca Al-Quran, anaknya baca Al-Quran. Saat ibunya salah dalam membaca, maka ada suami yang ingatkan, Bu, bacaannya seperti ini. Tapi kita Bu, kira-kira biasa aja kita ingatkan ini suami tak, bilang salah bacaan Al-Quran tak. Atau jangan sampai detik ini belum pernah kita diingatkan dan diajarkan Al-Quran. Khotamkan Al-Quran Pak. Al-Quran itu punya hak. Haknya Al-Quran adalah untuk kita khotamkan. Yang terakhir, kesempatan malam hari ini, mari kita masing-masing merenungkan diri kita. Di luar bulan Ramadan Pak, berapa kali kita khotamkan Al-Quran? Berapa banyak yang kita luangkan waktu ini untuk membaca Al-Quran? Selama di bulan Ramadan sampai di malam ke-17 Ramadan ini, sudah berapa juzkah yang kita baca? Sudah khotamkah bacaan Al-Quran kita? Bahkan jamaah tarawih, sekarang kita masing-masing renungkan diri kita sampai detik ini, mulai dari kita hidup sampai kita meninggal dunia, sampai detik ini, apakah pernah kita khotamkan Al-Quran minimal sekali seumur hidup kita? Jangan sampai sudah berpuluh-puluh tahun Allah kasih kita umur, sudah lama Allah kasih kita waktu, tapi kita sekalipun tidak pernah mengkhatamkan bacaan Al-Quran kita selama kita hidup di dunia. Maka sebelum ajal kematian menjemput jamaah tarawih, maksimalkan diri dengan bacaan Al-Quran. Khatamkan bacaan Al-Quran kita, utamanya di dalam bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mampu khatamkan Al-Quran minimal sekali selama kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita mendapat daripada nikmatnya malam Lailatul Qadar, yang mana malam itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka pertahankan, istiqomahkan diri kita ibadah sampai di penghujung bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita mampu mendapatkan berkah malam yang mulia, malam yang lebih baik, bulan yang lebih baik dari 1000 bulan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan pada malam Lailatul Qadar ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah, meridhoi kita, sehingga kita mampu bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.